Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita yang seperti biasa membahas isu-isu yang tengah berkembang ya di dunia politik tanah air ya. Yang terakhir ini kita amati ya, ada beberapa tokoh oposisi yang terkenal bertahun-tahun begitu keras mengkritisi pemerintah, namun kemarin sudah diundang ke istana ya. Setidaknya ini ada Said Didu nih yang sangat kritis sebelumnya, kemudian ada Abraham Samad dan Siti Zuhro. Setidaknya itu yang terpantau media. Namun kabarnya ada beberapa tokoh lain juga pada pertemuan pada tanggal 30 Januari kemarin. Namun apa makna dari pertemuan tersebut begitu ya? Sudah diungkap hasilnya. Pasti kan pertanyaan begitu ya, karena ini kan kelompok oposisi diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat begitu kan harapannya. Kira-kira apa hasilnya begitu ya? Setidaknya yang disampaikan oleh Said Didu bahwa Prabowo sepakat untuk mengembalikan kedaulatan rakyat Indonesia ini kepada rakyat yang merebut dari tangan oligarki begitu ya. Kemudian Abraham Samad juga mengungkap bahwa Board of Peace bukan harga mati ya, tapi setidaknya itu belum disampaikan akan keluar, cuma dikatakan belum harga mati, artinya jika dirasa kemudian hari merugikan akan dipertimbangkan kembali begitu. Dan yang menarik ini saya menyoroti dari Said Didu ini yang terlihat paling aktif ya, terutama di Twitternya ini ya. Saya bacakan saja ini Twitter Said Didu terkait pertemuan kemarin. Banyak pihak bertanya terkait pertemuan kami dengan Bapak Presiden ya. Berikut penjelasannya. Pertemuan berlangsung dari jam 17 sampai 20.45, cukup lama pertemuannya ya. Kemudian Bapak Presiden mempresentasikan sendiri terkait berbagai kebijakan strategis untuk percepatan perbaikan bangsa, walau didampingi oleh sekitar 10 orang staf kepercayaan, tapi Bapak Presiden mempresentasikan sendiri. Kemudian poin yang ketiga, diskusi sangat dinamis dan Bapak Presiden mendengarkan dengan baik dan berdiskusi terhadap banyak isu strategi dan sensitif demi perbaikan bangsa ke depan. Poin keempat, kami menyepakati bahwa agenda dan program pengembalian kedaulatan negara dan rakyat harus jadi prioritas serta pemberantasan korupsi, pengembalian sumber daya alam dan lain-lain. Yang kelima, isu-isu strategis dan sensitif seperti reformasi Polri, Board of Peace, Gaza juga dibahas, serta isu-isu lainnya. Ini menunjukkan bahwa Bapak Presiden sangat terbuka untuk berdiskusi. Setelah pertemuan tersebut, kami akan beroposisi kepada pihak-pihak yang menghalangi agenda pengembalian kedaulatan politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam, dan kedaulatan wilayah yang telah direbut oleh oligarki bersama antek-anteknya. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas penerimaannya dan berkenan berdiskusi dengan kami. Ya itulah tweet Said Didu yang saya bacakan tadi. Kalau menurut kalian bagaimana ini kesannya ya? Yang jelas memang Said Didu ini sebelumnya sangat keras ya bersuara tentang PSN. Soal MBG kayaknya nggak bersuara ya. Kemudian soal lain-lainnya ya. Dan ini tergantung persepsi publik tentunya ya. Kita harus melihat kelanjutannya. Apakah ini adalah suatu pertemuan yang akan membuahkan hasil gitu, perubahan, misalnya MBG di stop begitu ya. Anggaran pendidikan tidak dipotong, misalnya reformasi Polri dan lain-lain. Ataukah ini hanya sebagai pancingan pemberitaan media, atau yang lebih buruk lagi ini adalah upaya untuk mendekati para aktivis begitu ya, sehingga sebagian kemudian akan gugur dan masuk angin istilahnya. Sebelumnya sudah ada Egy Sujana ya yang sudah masuk angin sampai muntah-muntah itu. Kita akan bahasnya bersama narasumber, ada Bang Marwan Batubara. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Ismet. Ya. Dan kemudian Pak Narko. Assalamualaikum Pak Narko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Om Lim. Waalaikumsalam. Saya akan ke Bang Marwan dulu ya. Pertemuan sebelum pertemuan tiga tokoh ini, meskipun ada tokoh-tokoh lain katanya ya, Abraham Samad, Said Didu, Siti Zuhro, dan ada 7 tokoh oposisi lain yang namanya belum terkonfirmasi ya. Nah, dalam pertemuan itu pihak Prabowo ditemani oleh Safri Samsudin, Sugiono, Prasetyo Hadi, dan juga Zaki Anwar Makarim dari pihak Prabowo-nya. Nah, tapi sebelum pertemuan itu ada 50 tokoh yang diundang ke rumah Said Didu begitu ya. Ada yang mengatakan bahwa inilah
yang kemudian menginisiasi sehingga kemudian bisa terjadi pertemuan 30 Januari ini. Dan kebetulan Bang Marwan juga diundang ya pada pertemuan 50 tokoh di rumah Said Didu ya. Ini Anda melihatnya seperti apa nih Bang Marwan? Ada hubungannya tidak pertemuan 50 tokoh di Said Didu, kemudian mungkinkah ini ada yang menginisiasi untuk kemudian ketemu dengan pihak Prabowo? Ya, makasih Mbak Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa sharing pendapat di sini ya. Yang jelas kita mengapresiasi lah kalau memang bisa ketemu presiden. Cuma kontennya yang mungkin perlu diperjelas. Kemudian juga setelah itu apa tindak lanjutnya. Jangan sampai nanti ini cuma cara presiden untuk merangkul, tapi setelah itu apa yang dituntut selama ini itu disimpan di dalam laci gitu, tidak di follow up. Nah, kita tidak mau itu. Nah, soal pertemuan di rumah Pak Said ya, ada 50-an, saya kebetulan hadir. Berapa hari sebelumnya itu ya? Tanggal 27. 27, jadi 3 hari ya. Nah, di situ memang tokoh-tokoh itu menyampaikan concern yang tidak jauh dari apa yang selama ini kita suarakan, yaitu misalnya tentang tangkap Adili Jokowi, itu cukup banyak yang bersuara. Kemudian soal pemakzulan Gibran, itu juga banyak yang bersuara. Lalu juga ada yang kritis terhadap program-program pemerintah. Tapi memang ada juga yang sebagian itu mendukung program pemerintah. Termasuk juga yang menggugat itu adalah tentang peran dari Polri, Kapolri yang seolah-olah ini ada di atas posisi presiden, yang lebih tinggi pangkatnya itu justru Kapolri misalnya. Itu ada yang bersuara. Nah, tapi apakah ini suara dari yang 50 mewakili? Saya kira tidak. Silakan saja, ada Pak Said di sana, ada Pak Abraham, kemudian Bu Siti Zuhro, lalu ada Pak Susno yang hadir waktu malam itu ya di rumah Pak Prabowo. Silakan saja mereka menyampaikan aspirasi, tapi itu bukan merupakan esensi dari hasil pertemuan di rumah Pak Said. Apa yang disampaikan dengan presiden itu belum tentu merupakan esensi dari esensi dan juga aspirasi dari semuanya gitu. Tapi ya namanya usaha untuk perbaikan, kita menghargailah ya. Perbaikan apa? Perbaikan kehidupan berbangsa bernegara, terutama soal kedaulatan negara kita dalam misalnya sektor ekonomi, hukum, politik, SDA dan wilayah. Ini saya kira yang diulang-ulang oleh Pak Said, dan katanya kalau memang disambut oleh Prabowo, disambut baik ya silakan aja, itu bagus. Tapi yang saya pertanyakan di awal tadi adalah setelah itu apa? Ya kan, kalau bicara misalnya kedaulatan SDA, itu untuk sektor nikel saja ya, hilirisasi itu justru lebih banyak dinikmati Cina dengan konglomerat. BUMN itu mungkin porsinya di bawah 10%, sementara BUMN itu mewakili 280 juta penduduk Indonesia. Dan ini tidak terwakili, dan keuntungan itu ada di tangannya oligarki dan Cina. Itulah keuntungan dari hilirisasi hanya dari sektor nikel. Kemudian yang juga kita bisa lihat misalnya tentang bagaimana kedaulatan itu tidak dijalankan di Morowali tentang bandara yang dikuasai oleh konglomerat yang sampai sekarang itu tidak jelas kelanjutannya. Masih bro. Ya, masih dibiarkan seperti itu. Artinya yang saya khawatirkan ini cuma untuk merangkul, untuk diam, ya. Nanti apa yang dituntut itu tidak di follow up. Hanya untuk ini kita merasa wah sudah diterima presiden, ada sesuatu yang kita dapat. Tidaklah saya kira, dan saya kira yang lebih penting adalah mana yang selama ini tuntutan yang sangat prioritas bagi kita, yang terus kita sudah suarakan sejak 2023 ya, lalu diulang oleh FPP TNI
bulan April 2025 adalah soal pemakzulan Jokowi. Ini jangan sampai ini seolah-olah sudah menerima aktivis tokoh tertentu, lalu ini sudah tidak di follow up ini, padahal ini yang prioritas. Nah, kalau kita ingat misalnya Purnawirawan itu ya banyak jenderal di sana, termasuk juga dari polisi seingat saya ada, ya bukan cuma TNI. Itu kan 8 tuntutannya dibacakan bulan April dan minta waktu resmi kepada presiden untuk audiensi. Itu tidak pernah digubris. Ya sampai kirim ke MPR segala Ya, DPR. 3 kali itu berkirim surat kepada presiden. Nah, kenapa ini kok Tiba-tiba tokoh digubris? bisa diterima gitu kan? Sementara yang lebih esensial adalah yang dituntut oleh PPPTNI. Kalau petisi 100 itu bulan Juli 2023. Kalau itu memang Pak Prabowo tidak punya bukan kapasitasnya untuk menerima atau memfollow up tuntutan dari petisi 100. Itu memang Jokowi masih jadi presiden, tapi esensinya adalah 2 hal penting yang selama ini kita suarakan, dan itu saya kira masih konsisten kita suarakan, adalah soal penangkapan, pengadilan, pemakzulan, jadi prioritasnya mungkin berubah, Gibran. Kemudian yang kedua itu bagaimana Jokowi ditangkap dan diadili. Kemudian tadi kembali lagi, kenapa Anda tidak mau memfollow up? Misalnya, kalau memang tokoh-tokoh itu bisa diterima, kenapa tidak mau menerima Purnawirawan yang justru sama korpsnya dengan Pak Prabowo, ya? Nah, itu tanda tanya itu. Ya, kenapa ini sampai 3 kali berkirim surat tidak pernah diterima, tidak mau diterima? Kok sekarang ini? Nah, makanya kita tetap harus mempertanyakan dan waspada terhadap motif dari Prabowo menerima tokoh ini. Jangan sampai ini hanya untuk kasih harapan palsu, atau justru untuk meredam, lalu oposisi itu mati. Nah, saya tegaskan ya, minimal dari petisi 100 kita tetap konsisten atas tuntutan tangkap adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Ini masih tetap, terserah mau dipanggil atau ada kesempatan ketemu Prabowo atau teman-teman kita sudah diterima Prabowo, tapi tuntutan ini masih tetap hidup. Jangan sampai nanti teman-teman yang sudah diterima oleh presiden ini minta kita untuk tidak melanjutkan tuntutan yang 2 penting itu. Saya kira tidak seperti itu, dan kita tidak sama kalau begitu. Ya kan, perjuangan kita berbeda. Kita mau yang prioritas itu dua hal inilah yang selama ini sudah merusak bangsa dan punya potensi merusak kalau seandainya Gibran itu justru dibiarkan dan masih akan misalnya melanjutkan ke periode kedua. Prabowo Gibran periode kedua, dan bapaknya sudah mulai bersuara itu 2 hari terakhir ini mendukung Prabowo Gibran untuk 2 periode misalnya. Wah, ini saya kira tidak bisa kita biarkan. Jadi karena itu teman-teman, intinya kita mengapresiasi, tapi kita mari yang prioritas itulah yang lebih diutamakan. Jangan justru kita bukan tidak mendukung program pemerintah, ya kan, bahwa kedaulatan itu harus dikembalikan. Kita setuju itu. Pak Prabowo katanya mendukung itu. Tapi buktikan juga, kalau memang negara ini berdaulat di SDA, itu ambil itu apa yang dikuasai oleh Maksudnya tidak hanya omon-omon lah ya. Tidak omon-omon gitu. Makanya saya sampaikan waktu acara GMKR tanggal 31 itu, ya kita tunggu saja ini presiden ini maunya apa. Karena sejak 20 Oktober ya, 2024 itu kan sudah bilang akan menegakkan kedaulatan, tidak ada negara dalam negara. Tapi sampai sekarang negara PIK 2, negara rempang, itu masih berdiri di Indonesia. Polisi masih ngawal si konglomerat itu, rakyat yang ditindas itu masih mengalami penindasan, dan barusan ini dengan banjir, hujan begitu deras ya, berhari-hari mereka jadi korban banjir akibat dari proyek PIK 2. Ya, kita ingat ya betapa Said Didu ini keras sekali bersuara soal PSN ya. Betul. Jadi
Saya berharap Pak Said juga jangan sampai nanti jadi kendor hanya karena diterima oleh presiden. Ya kan? Jangan sampai wah ini sesuatu banget nih diterima presiden. Tapi presiden jangan-jangan cuma omon-omon. Tidak memfollow apa yang dituntut Pak Said atau kita. Tapi nyatanya PSN juga sudah kendor sih Pak, buktinya masih lanjut kan? Masih lanjut, makanya Dan saya sudah bilang. kendor yang bersuara juga kan? Makanya saya bilang, nah Pak Said itu waktu banjir di Tangerang, di Banten itu ngirim. Ini loh akibat dari ngirim video. Beliau datang ke sana, yang kita apresiasi. Wah, Pak Said ini aktif juga ini. Ya kan, konsisten begitu. Tapi itu adanya di negara PIK 2. Ya kan, apakah Pak Prabowo akan benar-benar menegakkan NKRI di sana, kedaulatan NKRI di PIK 2, atau ini tetap saja berlanjut karena sampai saat ini kedaulatan di PIK 2 itu adanya di tangan konglomerat, bukan di tangan NKRI. Baik. Gitu. Baik, saya ke Pak Narko yang Pak Narko ini juga datang ya pada pertemuan 50 tokoh di tempat rumah Pak Said Didu. Dan saya tahu Pak Narko, Bang Marwan, Lim ini kan Pak Ismet ini juga kan teman sudah lama dengan Said Didu, teman seperjuangan. Betul. Di PSN segala macam kan dekat sekali sebenarnya ini ya Pak ya. Tapi ketika di rumah Pak Said Didu ini sebenarnya katanya tadi Pak Narko sebenarnya udah ada feeling nih, kayaknya sebentar lagi akan ada pertemuan dengan presiden. Mungkin ada bocoran ini Pak Narko. Kenapa feelingnya begitu? Makasih Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Maran udah menjelaskan bahwa tanggal 27 itu ada undangan pertemuan di rumah Pak Said Didu. Terus ya di situ ada 50-an ya aktivis lah gitu. Ada juga dari pihak pemerintah, yaitu ada Mayor Jenderal Jeki, ada Dr. Laudi, dan dari yang lain-lain. Nah, di situ kita intinya ya saling sharing informasi sesuai bidang masing-masing tentang kondisi bangsa ini. Kondisi politik, ekonomi, keadilan, sampai ke masalah polisi dan lain sebagainya. Seperti sebetulnya yang jadi concernnya kelompok yang menamakan gerakan merebut kedaulatan rakyat itu, yang gitu. Jadi nggak perlu lagi, tadi juga disampaikan oleh Pak Marwan. Kemudian tanggal 30-nya di antara yang hadir situ kita dengar dipanggil ketemu dengan Presiden Prabowo. Yang saya tahu itu ada 3 orang, ada Pak Said Didu, Pak Abraham Samad dengan Bu Siti Juhro. Susno Dwaji juga terpantau media katanya. Susno Dwaji. Pak Susno juga hadir. Dan ikut juga ketemu. Katanya ikut ketemu, kata beberapa media. Ketemu di tempat Pak Prabowo. Iya. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak tahu. Saya tahu 3 itu ada Pak Jeki gitu. Nah, yang jelas waktu dia mau ketemu kita nggak diberitahu. Jadi dia itu datang dipanggil, dipilih sendiri oleh Prabowo. Tapi setelah acara di rumah Pak Said itu sempat ada obrolan kan, kita mau audiensi dengan presiden. Ya, dalam pertemuan di rumahnya Pak Said Didu itu, selesai pertemuan resmi sambil makan itu banyak di antara kita yang mengatakan bahwa kita siap beraudiensi dengan presiden untuk menyampaikan ya yang sekarang atau yang tadi kita bicarakan gitu. Memang ada satu orang yang nunjuk saya, nggak usah saya sebut lah gitu ya. Anda nggak usah ikut ya, katanya. Nah, gitu ya. Dari situ saya udah bisa simpul. Pertama, habis ini pasti ada yang akan dipanggil oleh pemerintah. Nah, nggak tahu siapa lah, pikir saya. Rupanya Prabowo yang manggil. Kemudian saya tahu kalau saya ini termasuk orang yang suaranya tidak disukai gitu. Tapi itu nggak boleh menjadi menjadi perhatian saya. Nah, kemudian tanggal 30 diundang ke sana sampai sekian jam di antara sekian. Buat saya nggak ada masalah. Tapi yang jelas itu nggak mewakili kita semua karena ditunjuk sendiri. Ada satu yang surprise buat saya. Dalam pertemuan itu ada yang surprise buat saya gitu. Karena saya tahu siapa Presiden Prabowo kan. Dari tentara sampai ke partai gitu. Dalam penjelasan dari Said Didu bahwa pertemuan itu sangat dinamis, terjadi komunikasi 2 arah gitu kan. Ya kan? Di tulisan itu kan seperti itu kan. Itu surprise buat saya gitu. Karena beberapa waktu yang lalu diundang 1.200 guru besar dan jenderal ke Hambalang. Itu yang ada cuman Presiden Prabowo ngomong aja. Sampai diolok-olok sama Rocky Gerung tuh. Nah apa itu profesor doktor itu? Cuman dengerin omongan
Ini kan. Nah, tapi ini enggak. Itu surprise buat saya. Prabowo bisa rupanya diskusi gitu. Tapi jangan orang-orang pilihannya. Nah, itu satu komentar saya. Yang kedua berkaitan dengan pertemuan itu, isi pertemuan sendiri menurut saya baik, sama dengan yang ada yang terpikir oleh kita gitu. Sama. Yaitu ingin mengembalikan, bukan ingin membangun kehidupan bernegara yang demokratis, di mana negara demokrasi yang berbentuk republik ini kedaulatan udah di tangan rakyat. Sekarang ini kedaulatan tuh udah dirampas sama oligarki dengan tangan-tangan para pengkhianat, ya kan? Nah, gitu. Jadi sama dengan kita. Nah, kemudian bahkan dikatakan di situ katanya Presiden Prabowo, ya ada tulisan kan, tulisan Abraham Samad akan siap mengapa itu? Bukan harga mati tadi itu bukan siap untuk menghancurkan 9 naga. Walaupun saya tidak tahu 9 naga itu yang mana saja gitu ya. Tapi kalau saya bukan 9 naga itu kan yang diketahui oleh kita ini itu adalah para penguasa kan. Para pengusaha kan. Para pengusaha rakus itu. Menurut saya itu enggak nomor 1. Tapi peliharaannya 9 naga itu yang perlu dibabat dulu habis. Packingnya? Iya. Ya peliharaan kalau saya bilang bukan backing. Kacung-kacungnya. Kacung-kacungnya ini. Ini lebih berbahaya, lebih berbisa, lebih beracun. Kaki tangannya gitu ya. Saya bilang 9 naga itu, para pengusaha rakus itu bisa merajalela seperti ini karena peliharaan dia itu para pengkhianat, pejabat, aparat, partai. Ya para politisi dan anggota DPR itulah yang berbahaya. Tanpa peliharaan itu 9 naga itu nggak ada apa-apanya kok. Sama dengan kita berani dia macam-macam, mati dari bikin rakyat itu. Tapi bayangkan aja, contohnya ada benturan di Rempang tadi dikatakan, ada benturan di antara pengusaha rakus tadi dengan rakyat. Aparat polisi itu langsung di pihak pengusaha. Di Rempang langsung di pihak pengusaha, di Kaltim langsung di pihak pengusaha. Rakyat pasti dibabat. Jadi saya bilang ini yang harus ditata dulu, karena ini kan orang-orangnya presiden. Kita kadang-kadang 9 naga bajingan, padahal yang bajingan para pengkhianat itu. Menteri juga banyak jadi kan nggak perlu saya sebut juga. Jadi 9 naga ini bisa berkuasa karena anjing-anjing peliharaan tadi itu. Kalau anjing itu kadang-kadang orang nggak ngerti anjing itu. Para pengkhianat pasti orang, dan para pengkhianat itu pasti pejabat. Ya ada juga pengkhianat itu preman-preman, tapi itu anulah apa? Dan partai. Kecil. Ya partai itu kan pengkhianat juga kan itu. Maksudnya bukan pejabat ini negara. Ya pejabat negara juga, ada wakil rakyat kan. Pejabat negara kan dari partai, Pak. Ya, tapi ada pimpinan partai yang tidak menjabat kan. Iya. Jadi banyak kan dikatakan akan membasmi ini, akan menata kembali, akan membersihkan para penambang liar, akan mengembalikan. Di tulisan dia kan bahwa yang disampaikan oleh Said Didu itu itulah kepada presiden, dan presiden semuanya menanggapi siap untuk melaksanakan itu. Inti tulisan yang dilaporkan yang tersebar itu adalah disampaikan tadi itu, memberantas 9 naga, membersihkan penambang-penambang liar, kebun-kebun ini, menata kehidupan bermasyarakat, penegakan hukum. Di rumah saya itu. Bukan itu. Yang disampaikan oleh saya dulu kepada presiden kan itu. Kan itu yang disampaikan kan. Dan ditanggapi oleh presiden siap melaksanakan. Ya, siap melaksanakan. Menyepakati katanya. Menyepakati kan. Dan lain-lain banyak sekali kalau saya mungkin. Kalau buat saya yang perlu saya sarankan pada kesempatan ini, kalau dengar presiden, pembantunya presiden, dan didengar oleh saya Didu, banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan di negara ini. Akibat 10 tahun dikuasai oleh bajingan yang namanya Jokowi. Nah untuk itu tentunya dengan keterbatasan kemampuan kita harus tentukan skala prioritas yang harus diselesaikan dulu. Menurut saya skala prioritas tertinggi yang harus diselesaikan oleh Prabowo, tangkap Jokowi adili dan majulkan Gibran. Kurang catatan dosa, catatan pelanggaran hukum 2 manusia ini. Dan saya yakin setelah 2 manusia ini diurus sesuai dengan prosedur, ya kan? Seperti itu, tangkap adili. Kurang syarat lagi.
majulkan wakilnya Prabowo yang dongok beluguk-beluguk gitu. Habis itu baru menteri-menterinya. Secara bertahap saya yakin bahwa kedaulatan rakyat itu akan kembali perlahan-lahan. Jadi saya katakan pada kesempatan ini, dengan kemampuan yang terbatas dari pemerintah dalam hal ini Prabowo, tentukan skala prioritas yang harus diselesaikan lebih dulu. Yang punya dampak secara ini turun ke bawah adalah tangkap, adili Jokowi, majulkan Gibran, baru reformasi semua aparat-aparat bentukan yang lama, terutama Polri. Kalau udah itu ditata perlahan-lahan, nggak mungkin bisa gradual. MK juga dikembalikan, jangan dibawa pemerintah. KPK juga. Saya yakin kalau instansi ini bekerja sesuai dengan tupoksinya yang telah ditetapkan, tugas pokok fungsinya, perlahan-lahan kedaulatan rakyat itu akan bangun. Tapi kalau cuma omong-omong itu berat, terlalu banyak yang harus dikerjakan, terlalu banyak. Nah itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sehingga mari kita ikutin. Berikutnya kita ini, saya lah kalau nggak tahu Bu Rahma ngerasa atau tidak. Kalau saya ini diberi janji oleh Prabowo itu sejak sebelum jadi presiden. Nah, sejak sebelum jadi presiden, yang namanya saya akan bekerja untuk rakyat, saya akan sikat koruptor, saya akan tegakkan hukum sebelum jadi presiden. Sekarang udah 1 tahun lebih jadi presiden. Penegakan hukum itu apa berjalan? Timbul tenggelam bersama rakyat. Wah, belum lagi kata-kata timbul tenggelam bersama rakyat itu. Nah, Tartikan. banyak sekali. Nah, jadi saya ya dengan janji yang disampaikan melalui Said Didu CS tadi, saya cuma bilang kita tunggu secepatnya. Ya. Apa tunggu? Kita tunggu secepatnya. Karena kita kan nggak tahu umur. Kita nggak tahu umur. Apakah saya besok mati? Kalau saya sama Pak Marwan besok mati nggak ada pengaruhnya. Kalau besok Prabowo yang mati, terus dipimpin Gibran, pecah belah Republik ini. Sudah 1 tahun kok. Lebih. Janji yang dia sampaikan itu 10% aja belum tentu kok ditekan. Terutama ya ini tadi. Saya bilang biang kerusakan itu 2 manusia itu. Iya. Nah itu jadi saya bilang skala prioritas harus ditetapkan. Dan kenapa saya katakan tadi Jokowi dan Gibran prioritas pertama, ini suara rakyat dari Sabang sampai Merauke. Suara rakyat dari Sabang sampai Merauke. Bukti, kemarin si Jokowi ke Makassar untuk punya urusan partai dia PSI, di demo ditolak sama masyarakat sana. Itu salah satu contoh bahwa rakyat itu udah muak lihat tampangnya Jokowi yang keluyuran ke Makassar bisa, datang dari rumah ke kantor pengadilan nggak bisa. Polisi diam saja, Prabowo diam saja. Menyakitkan rakyat nggak? Menyakitkan. Nah itu ya sementara yang bisa saya sampaikan. Iya, apalagi? memang apa yang disampaikan oleh Pak Narko ini sebenarnya sudah disampaikan berkali-kali, bahkan dalam forum yang formal Purnawirawan TNI Iya, itu betul. sebetulnya lebih jelas, sudah lebih konkret. Nggak dipanggil kita. Nggak digubris. Iya. Nah, ya itu sampai lebih konkret ada poin-poin, ada 8 tuntutan begitu ya, tapi bukannya tuntutan itu dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah 8 poin itu, malah sekarang bukan hanya masalah warisan Jokowi, Pak Narko. Itu kan saya katakan masalah warisan Jokowi itu ya. Yang Gibran sebenarnya itu warisannya. Malah sekarang bukannya diatasi masalah warisan Jokowi ini, nambah lagi masalah baru. Ya, ada MBG, ada Isriwil ini begitu ya. Jadi bukannya diatasi yang lama, malah nambah baru itu. Ya Pak itu Narko. makanya banyak sekali kan. Ini apa ya, kritik kalau nggak boleh sindiran kepada kepemimpinan Prabowo ini. Tadi malah saya MBG. Kemarin saya dengar penjelasan dari Profesor Dr. Rohmin Dauri. Itu menimbulkan banyak masalah. Udah motong anggaran pendidikan dari alokasi yang ditetapkan 15.000 yang sampai jadi makanan ke murid kurang lebih setengahnya. Banyak kejadian segala macam. Kalau saya bilang dengan anggaran pendidikan yang tidak terpotong untuk MBG, itu namanya guru masih banyak yang keleleran. Masih banyak gedung sekolah yang tak terawat dengan baik. Begitu dipotong sekarang,
Nangis itu guru honorer itu. Bu, Rahma bisa bayangin, di mana-mana kalau kita sudah dengar bahwa gaji guru honorer itu sama sekitar 500.000. Kita makan di warung bakso suami istri dengan anak satu itu kadang-kadang bisa kurang itu. Itu gaji 1 bulan. Karena dipotong lagi untuk MBG. Nah, ya itu. Kan nggak logis. Dan ini tampaknya juga belum, itu masalah baru lagi yang Terus, juga butuh harus diatasi. terus begitu. tadi malah Bu Rahma pakai nggak jelas seriwil. Yang mana BOP itu, Board of Peace yang dibentuk oleh Trump. Yang bentuk saja menurut saya itu manusia iblis. Yang bentuk itu 3 itu manusia iblis di mata saya. Donald Trump, Netanyahu, Tony Blair. Dia masuk ke kumpulan iblis. Bayar lagi. 17 miliar. Triliun. Bayar. Ini uang rakyat udah dapat restu nggak dia? Uang rakyat loh ini. Nah, kemudian aneh bin ajaib. Yang mau digarap adalah untuk membuat ini membangun, mengembalikan dan menghidupkan sekali Gaza. Jalur Gaza. Orang Palestina nggak ada yang diajak. Masuk akal nggak? Tapi manusia yang menghancurkan Gaza si Netanyahu diajak gitu. Masa Prabowo kok nggak mikir sih? Masa Prabowo sih nggak mikir sih? Sederhana, saya bukan diplomat, tapi saya ngeliat tiga isinya iblis ini didatangi, goblok banget saya bilang. Bayar pula lagi. Habis itu daerah yang mau dianu tidak dilibatkan lagi. Dan dengan bangganya bilang kita siap mendukung ya, membangun Terus ada pernyataan, kita juga harus menjamin keamanan Israel. Loh kok nggak nyaman kenyamanan rakyat Gaza harusnya? Kalau Israel nggak aman karena kelakuan yang bajingan itu loh. Kalau dia nggak nyerang sana sini pasti ya. siap membuka hubungan diplomatik katanya si Nah, itu Prabowo. itu saya bilang sudah melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang bahwa kita tuh membenci semua bentuk penjajahan di atas muka bumi ini. Itu kan konyol. Dan menurut saya kok ngurusin ke Gaza, negeri sendiri berantakan gak karu-karuan. Sumatera aja bencana. Dulu Sumatera bencana sampai sekarang masih belum terselesaikan lah. Nah, ini yang terakhir lagi tambahan pertanyaan lagi Pak Narko, karena kan tadi sudah disebut oleh Pak Marwan, sebenarnya purnawirawan TNI itu sudah mengeluarkan tuntutan yang lebih spesifik, lebih jelas gitu ya. Ada barometernya, ini harus dilengserkan, dimakzulkan Gibrannya, ini harus ada poin-poinnya. Ada 8 poin itu dulu apa aja tuh saya sudah. Ya, 8 poin sudah jelas begitu ya. Tapi sampai sekian lama, sampai 3 kali minta audiensi nggak bisa begitu. Sementara ini Said Didu di rumahnya ngadakan pertemuan tanggal 27, 3 hari langsung. Nah, ini ada jalur ekspres sepertinya kalau Pak Narko melihat ini bener ada wus nih. Kalau menurut saya memang aneh bin ajaib. Tapi kenapa itu? Ditanya sama Prabowo aja sama teman-temannya. Kenapa yang kelompok namanya Forum Purnawirawan TNI ini bikin surat 3 kali, saya yang nganter. Belum ada respon. Ini baru 3 hari dapat respon. Nah, ini yang tahu Prabowo lah dengan pembantu-pembantunya. Saya nggak bisa jawab itu. Kenapa kok yang diundang ini gitu? Aneh aja gitu ya. Kalau pandangan awam, menurut saya ya mungkin karena yang TNI Polri itu memang ibaratnya asli perjuangannya begitu ya. Nah, berarti yang ini asli perjuangannya dan membuat gerah begitu ya. Sementara yang ini ada yang bisa membuat mendinginkan begitu ya. Ada pasti ada kepentingan dong mau diterima dalam 3 hari. Lebih memberi keuntungan lah yang 3 hari. Diduga ya. Ya diduga ya seperti itu. Anggapan awam ya. Tidak salah kalau beranggapan begitu orang ya. Boleh Kan? dugaan. Boleh beranggapan ya karena itu kok susah banget. Berarti yang susah banget itu nggak bisa diatur. Berarti yang ini ada yang bisa diatur dong, Pak. Ya dugaan begitu. Kok 3 hari langsung, coba. Tapi saya kira kita tidak mau nanti menjadi terpecah ya. Kita tetap mengapresiasi teman-teman yang datang. Pak Said terutama itu sudah berjuang bertahun-tahun ya, suaranya itu kemana-mana. Dan kalau dia ke daerah itu banyak sekali yang menyapa. Yang kita ingin ingatkan adalah supaya setelah diterima itu perjuangan harus konsisten. Kemudian spekulasi terhadap Prabowo juga bisa muncul. Ini jangan-jangan dia sudah
sudah tidak banyak dukungan di dalam atau dari mana nih ngajak ini nih untuk ngelawan siapa gitu misalnya. Nah, jangan sampai kita Nggak, saya khawatirnya gini Pak Marwan, belajar sama gurunya. Kan kalau Jokowi Egy Sujana dirangkul begitu. Jangan-jangan ini belajar sama gurunya, lawan yang kritik dia dirangkul. Ya, itu sebabnya kita ingatkan teman-teman itu. Jangan seperti Egy. Pak Said jangan ngikut Egy. Jangan sampai nanti dijanjikan sesuatu berubah sikap. Dan saya kira tidak seperti itu Pak Said. Mudah-mudahan ya. Jadi siapapun yang diajak ke sana, kesempatan itu jangan ada pamrih untuk kepentingan yang lebih sempit. Tapi yang kita ingatkan adalah silakan cara berjuang mau diterima, kesempatan ada untuk menyampaikan aspirasi, alhamdulillah. Tapi jangan sampai melacurkan diri. Jangan berubah sikap untuk kepentingan Prabowo. Karena apa? Karena Prabowo ini selama ini masih terlalu banyak omon-omon. Tidak jelas apa yang disampaikan dengan yang ini tidak nyambung gitu. Tidak. Jadi misalnya kalau memang negara dalam negara itu harus ditegakkan yang namanya NKRI, ya kan? Itu ya harus dibuktikan di lapangan. Misalnya WUS itu korupsinya Jokowi sangat jelas. Jumlahnya itu puluhan triliun. Kenapa kok masih dibela dan menjadi tanggungannya Prabowo? Sementara Jokowinya dibiarkan hidup tanpa ada proses hukum. Nah, seperti inilah yang harusnya kita tuntut dari Pak Prabowo, dan teman-teman itu juga mudah-mudahan sudah menyampaikan itu waktu ketemu Pak Prabowo. Jangan sampai makanya saya tadi ngomong, saya nggak ada membicarakan tentang tim berang ke sana. Terima kasih yang disampaikan. Kita mau lihat implementasinya. Iya, prakteknya seperti apa? Makanya saya bilang, saya dengar janji Prabowo sejak sebelum jadi presiden. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Said Didu CS tadi diiyakan, dilaksanakan besok. Ya. Paling cepat tidak, reformasi polisi. Perkara soal dugaan itu, jangan-jangan nanti ada yang dirangkul, bla 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 bla, kecurigaan seperti itu sebenarnya gampang untuk mengetahui kebenarannya atau tidak ya. Kita pantau saja. Kedepannya itu, ya gitu, itu gampang. Setelah ini masih bersuara nggak gitu, atau setelah ini lebih melunak nggak gitu ya, itu sangat mudah melihatnya karena tokoh-tokoh ini sangat lantang sekali, terutama Said Didu ya. Kalau Said Didu kan sangat lantang sekali bersuara ya, tapi kalau tiba-tiba terus jadi redup, ya berarti mungkin kemungkinan dugaan benar. Tapi kalau tetap konsisten berarti itu prasangka saja kan begitu saya, karena kan publik itu apalagi netizen itu kan memantau sekali begitu ya Pak ya. Saya aja nih Pak bikin puisi atau apa gitu, terus sekarang kan enggak nih, pada nanya ini nih kenapa? Ada yang masuk angin ya gitu. Padahal emang saya lagi sibuk begitu, apalagi jangan sudah dibayar gitu. Oh iya, pada nanyain kok nggak muncul lagi, kok nggak ini gitu kan. Ada honor yang lebih tinggi daripada buat puisi. Sudah pada nanya gitu loh, kok nggak ada lagi, kok apa gitu ya. Apalagi kalau saya Didu yang sangat lantang tiba-tiba hilang atau tiba-tiba lebih ini lagi tiba-tiba apa ya, itu kan gampang untuk mengetahui apakah ini dugaan ini benar atau tidak. Itu kita tinggal tunggu waktu saja ya, time will tell lah ya, nanti apakah ini benar atau tidak ya. Baik, ini silakan ini Om Lim ini lanjutkan. Om Lim datang juga yang 50 tokoh itu? Enggak. Oh, ya. Saya yang besoknya. Oh ya. Jadi apapun yang terjadi pertemuan itu, saya tidak mengikuti prosesnya juga karena Bang Said yang biasa bertemu sama kita juga memang tidak memberikan sinyal, kecuali kalau saya datang di tanggal yang pertemuan 50 itu ya mungkin. Yang terlihat di dalam masyarakat ini geng Jokowi ini kan sedang melakukan satu semacam kata perdamaian atau sampai ada apa RJ itu yang pada Bang Egy itu. Restoratif justice gitu. Saya khawatir ini dalam rangka itu juga sebenarnya. Walaupun kita cukup gembira tadi Pak Marwan mengatakan dari dulu mau menghadap Pak Prabowo, PTTNI ini Pak Narko itu kan tidak bisa. Kok sekarang bisa? Itu kan satu surprise yang harus kita lakukan. Tetapi memang kontrol itu yang harus dilakukan karena kasus Egy Sujana itu kan menjadi masih belum hilang dalam ingatan. Tahu ini jadi ada pertemuan ini memang dalam rangka cara Jokowi yang memang kita melihat orang mengatakan presiden pun takut sama Jokowi. Ini mungkin ada sesuatu yang khawatir Jokowi akan membongkar sesuatu. Jadi ini bukan sekedar penghormatan, dia menjadikan Prabowo jadi presiden, tetapi ada agenda itu.
Oleh karenanya tentu kita sangat percayalah pada Pak Said Didu ya, bahwa perlawanan terhadap geng Solo, katakanlah kalau beliau menyebut lebih lengkap lagi geng Solo dan SOP itu ya, itu kan dari beliau. Tidak mungkin kalau dipanggil sama presiden kemudian dia terjadi suatu perubahan, tetapi itu yang dikhawatirkan. Minggu yang lalu saya sempat menyampaikan ketidakpercayaan para tokoh ya, dan para senior dan para jenderal purnawirawan itu akan melakukan suatu gerakan namanya GMKR, dan terbukti tanggal 31 kemarin ternyata lengkap sekali para tokoh dan para jenderal itu menyampaikan kekhawatiran itu. Nah, ini yang tentu saya yakin Pak Said Didu tahu lah bagaimana gerakan ini ingin mengambil satu pengembalian kedaulatan rakyat lah itu. Karena rakyat ini memang menjadi sangat menjadi sangat kayak subordinat yang tidak terperhatikan. Ini saya lompat pada satu contoh yang sangat mencengangkan, yaitu pernyataan Sigit Listio Prabowo itu di DPR menyampaikan seperti itu, akan memperjuangkan sampai titik darah penghabisan, yaitu tentang dia tidak mau di bawah kementerian, dan kalau bila sampai itu terjadi saya lebih baik pensiun atau menjadi petani. Dan ini yang mencengangkan. Disinilah diuji presiden, apakah sampai kita lihat bagaimana sikap Pak Gatot itu ya, sampai ini suatu pengkhianatan besar yang harus dicegah. Nah, ini diuji nanti pada Pak Prabowo ini. Kita kan tahu Pak Prabowo itu kepala pemerintahan, dia presiden, panglima tertinggi, ya, masa tidak mau bersikap kepada Prabowo lawan Prabowo nih, Listio Sigit Prabowo melawan Prabowo Subianto, tapi diancam seperti itu. Ini yang rakyat pasti tidak mau akan cara-cara Jokowi ini melakukan perdamaian. Itu bagus sekali kalau perdamaian itu, tetapi masalahnya rakyat ini diperjuangkan nggak haknya gitu. Dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, masih dikuasai oleh oligarki. Nah, sedangkan kita tahu yang dihadapi ini memang bukan sekedar penguasa biasa, tapi orang menyebut ini penguasa, sudah penguasa dan dia pengusaha. Dan inilah yang tentu rakyat harus dimenangkan. Oleh karenanya kita dukung apa yang jadi pertemuan itu, tetapi tetap jangan sampai kelamin politik itu hilang gitu. Ini yang harus kita bersama-sama para tokoh yang sedang dalam gerakan GMKR itu, gerakan mengembalikan kedaulatan rakyat itu harus berserta sama rakyat benar dan harus mengultimatum DPR yang diam terhadap Listio Sigit itu bicara di tengah-tengah DPR, bisa terjadi seperti itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih nih Om Lim. Ini silakan disambung juga oleh Pak Ismet ini. Iya, pertama menurut saya kalau pertemuan Pak Said Didu dan teman-teman yang kemudian diterima oleh Prabowo sebagai presiden, itu pertemuan yang sewajarnya yang harus dilakukan oleh presiden menerima rakyat gitu. Nah, tapi yang jadi garis bawah yang harus kita perhatikan adalah apa yang menjadi bahan omongan pada saat itu berisi tidak mengkritisi ya, semua kebijakan pemerintah, ya, kebijakan Prabowo itu terhadap apa yang katanya ya, dan memang kita lihat telah dirampas 5 kedaulatan itu yang Pak Said sebut kan. Kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, kedaulatan hukum, kedaulatan SDA, dan kedaulatan wilayah. Nah, ini harus jadi bukti konkret. Coba setelah kita perhatikan nanti pekan ini atau paling tidak sampai 1 bulan terjadi tidak perubahan yang signifikan ya. Kalau enggak ya tadi gelar yang
Pak Marwan sering sebut ini raja omon-omon gitu ya. Dan yang paling menyedihkan jika tadi sudah disebut sama Pak Mursalin, ini sebagai cara meninabobokan, misalnya harusnya tadi jadi tegas menjadi nggak tegas. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya pada para tokoh ya aktivis oposisi ini. Nah, ini banyak hal yang menjadi tuntutan rakyat, dan saya pikir tuntutan rakyat terutama yang bisa diwakili oleh FPP TNI yang 8 tuntutan itu adalah tuntutan yang sangat wajar, tuntutan yang bukan mengada-ngada. Jadi memang Pak Prabowo itu harus memenuhi ya, mempelajari bahkan untuk menegakkan hukum ya. Nah, itu kan jadi persoalan. Misalnya kita sering dengar negara jangan kalah sama sama preman lah, negara jangan kalah sama aktivis lah karena persoalan penegakan hukum. Nah, sekarang kita lihat ternyata si plester itu yang sudah inkrah hukumnya nggak bisa ditegakkan. Itu kan hal sederhana gitu. Nah, ini kan jadi pertanyaan terus. Bayangkan, emang si plester itu apaan sih gitu kan? Emang tokoh yang hebat gitu. Tapi kok negara ini kalah gitu? Kan kelewatan itu. Lawan Sylvester aja nggak bisa gitu ya? Iya. Presiden yang katanya kewenangan penuh untuk mengendalikan negara ini nggak mampu. Ini kan jadi tanda tanya besar. Tadi juga disebut soal MBG. Ini kan kritik para tokoh yang ketemu itu saya ngebayangin waktu tahun 98 ya, sebelum terjadinya reformasi. Itu kan Soeharto didatangin oleh para tokoh kan. Ya, didatangin atau dipanggil lah gitu. Kemudian setahu saya para tokoh itu mengingatkan Soeharto supaya supaya lebih baik inilah Cak Nur waktu itu, iya Majid. Kan? Iya, mengingatkan Soeharto sebagai presiden untuk mungkin pada saat itu untuk mengundurkan diri atau apalah. Sampean wis wareg katanya. Anda sudah kenyang, Pak, katanya Cak Nur. Nah, jangan sampai Buat orang rakus nggak ada kenyang. jangan sampai mati. Tapi waktu itu Pak Harto mendengarkan setelah itu lengser. Mundur. Iya, nah ini maksud saya harusnya kemarin para tokoh Pak Sedidu dan teman-teman itu apakah isinya di situ mengingatkan Pak Prabowo sebagai presiden bla 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 sampai katanya presiden mempresentasikan sendiri, kan hebat tuh kan, seorang presiden mempresentasikan kepada para tokoh dan aktivis yang dianggap sebagai oposisi, apa isinya itu gitu kan. Jangan sampai tadi omon-omon kembali. Dan kita berharap, kenapa rakyat sebenarnya sudah ya kita dengar suara-suara itu, rakyat akan dukung Prabowo jika ya, Prabowo taat dan patuh kepada konstitusi. Ya, jangan sampai konstitusi kalah oleh presiden. Jangan sampai konstitusi kalah sama lembaga-lembaga tinggi negara. Coba, kan sedih kita ngelihat DPR sorak-sorai tepuk tangan ketika seorang Kapolri dengan tegas dan keras, ya dalam bahasanya itu, dalam persepsi saya yang awam ini, itu melawan negara sebenarnya. Kok ditepukin tangan sama anggota legislatif ini? Ini wakil rakyat atau wakil apa gitu? Ya. Nah, yang jadi lebih krusial lagi yang tadi sudah Pak Narko sebutkan, soal BOP kan. Board of Peace itu, ini Prabowo sebagai seorang presiden paham nggak sih tentang pembukaan Undang-Undang 45? Ya bahkan kalau istilah tadi Pak Narko keras juga kan, ini ngapain gabung sama dewan yang isinya iblis gitu? Disebut Dewan Perdamaian, bagi saya itu bukan Dewan Pembantaian. Coba sampai hari ini, tadi pagi di kemah-kemah di Gaza yang memang area yang katanya zona zero untuk tidak ini kan menjadi zona tenang, itu dibom sama Zionis Israel. Nah, ini Prabowo punya hati nurani apa enggak gitu? Ya. Kemudian Prabowo ngerti sejarah apa enggak? Ya, sejarah bahwa seorang pengusaha Palestina, seorang pengusaha kaya di Palestina, ya, pada saat Indonesia ingin merdeka itu menyumbangkan seluruh hartanya untuk kemerdekaan Indonesia. Kok sekarang dibalas
justru mendukung pembantaian kepada rakyat Palestina. Udah gitu pembantaian yang disokong lagi 17 triliun kan nggak enak kalau kita bilang gelodok gitu kan. Ya. Jadi memang gimana rakyat milih parah banget gitu. Ya. Satu soal tadi MBG dibangga-banggakan sebagai sebuah program untuk kepentingan rakyat. Tapi kita perhatikan ya ribuan anak bangsa generasi penerus itu jumpalitan kan, jadi korban keracunan. Jangan sampai MBG itu jadi singkatannya meracuni bangsa dengan gratis gitu. Ya, kan dan gaji guru honorer 300.000 sebulan, tapi gaji supir SPPG 3 juta sebulan. Di mana gitu hati nurani seorang presiden? Ya, saya pikir. Ya, gitu. tapi ini saya kembali ke Pak Marwan ya. Tapi ya bukannya apa-apa nih Bang. Saya kalau baca Twitternya Said Didu tadi agak gimana ya. Mudah-mudahan ini hanya upaya Said Didu untuk membangun hubungan baik saja ya. Tapi memang kalau saya baca itu isinya kok kayak gimana ya. Masa dia berkatakan, wah ini Presiden Prabowo meskipun didampingi oleh 10 orang ahli, tapi mempresentasikannya sendiri begitu loh. Apa yang istimewa dari itu? Wong tiap hari Prabowo ini mempresentasikan terus kok. Sampai Instagram saya itu penuh, hai ante-ante asing atau whatever. Sangat sering mempresentasikan sendiri memang ya, malah bahkan kata netizen curhat mulu begitu ya. Jadi tapi itu menjadi sesuatu yang patut dipuji begitu oleh Said Didu ya. Nah, apakah kalau lihat dari gelagat gaya bicaranya ini, Anda merasa ada yang gimana gitu nggak? Ya, jadi saya tidak mau mengasih nilai atau menilai Pak Said dari sisi sikap ya. Tapi fenomena itu sebetulnya bisa menunjukkan bahwa kita kehilangan aspek esensial dari, atau minimal kita tidak dapat apa sih esensi penting dari pertemuan itu, karena soal presentasi dan sebagainya itu saya kira bukan itu masalahnya, masalah utamanya gitu. Nah, kita berharap Pak Said itu mau menceritakan apa hal-hal yang esensial dari pertemuan itu yang memang akan memenuhi sebagian besar dari apa yang kita tuntut selama ini gitu. Ada nggak itu gitu? Jangan sampai nanti kita terbawa ke sana, wah presidennya begini, begitu, begini, begitu, tapi aspek esensialnya tuh jadi hilang gitu. Dan follow up dari presiden itu tidak ada gitu yang selama ini kita fokusnya tuntut. Bukan di situ begitu. Iya, fokusnya bukan di situ. Nah, juga kita sebetulnya tidak merasa penting untuk diterima atau tidak, misalnya ya. Jadi tidak ada rasa iri, malah kita apresiasi kalau memang bisa. Artinya, apa yang menjadi aspirasi selama ini tersampaikan langsung ke presiden. Kita hargai itu. Tapi yang lebih penting adalah apa follow up-nya, tindak lanjutnya, dan apa yang nanti di lapangan itu bisa terlihat hasil pertemuan itu. Kalau selama ini kita tuntut misalnya tentang SDA, tentang korupsi, ya kan? Nah, ini sudah bisa dibuktikan di lapangan. Tadi saya sebut, ini ada 4 menteri yang sudah menyebut-nyebut nama Jokowi terlibat, ya kan? Nah, ini kan sangat penting untuk di-follow oleh presiden. Jangan sampai tokoh-tokoh diterima, termasuk sebelumnya itu kan kita tahu Bangsa Ganda, Jumhur dan sebagainya, itu kan teman seperjuangan yang juga sampai masuk penjara, diterima juga oleh Prabowo gitu. Nah, jangan sampai nanti ini teman-teman ini diterima, tapi agenda Prabowo untuk tetap melindungi Jokowi Gibran itu tetap berjalan gitu. Ini kita tidak inginkan itu. Jadi jangan sampai diterima nih, tapi agendanya Prabowo tetap dilanjutkan, bukannya didengarkan aspirasi kita misalnya. Atau mungkin itu bukan agenda Prabowo, itu agendanya rakyat tuh majulkan. Betul. Jadi artinya yang selama ini bersuara itu sudah meminta jangan sampai ini dikasih kesempatan. Oke, seolah kita merasa wah ini sesuatu banget nih gitu. Tapi agendanya Prabowo melindungi Jokowi Gibran itu tetap berlangsung. Misalnya oligarki yang selama ini
menguras SDA itu tetap berjalan, dibiarkan. Bancaan korupsi melalui Nah, MBG itu tetap ya, lanjut. koruptor tetap juga dibiarkan hidup bebas. Ini saya kira bukan itu yang kita tuntut. Apalagi malah misalnya kalau dia bilang dia sangat anti dengan korupsi dan KKN, tapi kan sudah terlalu banyak yang namanya temuan atau protes orang tentang dugaan korupsi di MBG itu misalnya. Itu kan sesuatu yang harusnya juga kita minta direalisasikan. Jangan sampai korupsi, katanya memberantas korupsi, tapi di lingkungan pemerintah sendiri terjadi KKN misalnya, dugaan KKN. Anda bilang KKN ini jangan lupa Pak Marwan. Iya. Itu Gubernur BI, Deputi Gubernur Saya BI. barusan mau ngomong itu. Saya barusan mau ngomong itu. Tanggal 23 Januari, ya, keponakannya diangkat. Ponakannya Prabowo. Ya, itu jangan dicari-cari alasan bahwa ini bukan KKN. Karena jawaban pasar sudah sangat jelas. Ya kan? Malah dibahas di Davos. Di World Economic Forum di Swiss, Davos namanya. Itu membahas juga bisik-bisik bahwa ini sesuatu yang tidak diterima oleh pasar, oleh orang-orang atau ekonomi yang ada di sana. Ini ada bau KKN-nya, ini nepotismenya, ya kan? Nah, tapi yang jelas pasar itu bereaksi, maka ada sekitar 3 triliun katanya dana investor di Bursa Indonesia itu ditarik karena merasa ini bukan sesuatu yang sesuai dengan prinsip good governance misalnya. Nah, termasuk juga sebetulnya kan kaitannya dengan bursa yang turun, ya kan? Ini kan akibat dari sesuatu yang memang diduga pemerintah ini banyak melakukan hal-hal yang sebetulnya waktu reformasi itu sudah kita tolak dan ingin dihentikan, tapi ternyata waktu Prabowo ini kok seolah terulang lagi gitu. Artinya terlalu banyak omon-omon. Nah, saya berharap teman-teman yang dipanggil itu tetap kritis. Jangan diam. Yang saya khawatir ini memang agenda untuk merangkul, ya, supaya nanti bisa dijinakkan atau sudah tidak bersuara, tapi agenda Prabowo untuk sesuatu yang sebetulnya selama ini kita persoalkan itu tetap berjalan. Kita tidak mau itu. Ya, jangan sampai kita dinabobokkan dengan ada yang diterima. Nah, kita juga tidak berharap untuk diterima kok. Tidak perlu diterima asal yang kita tuntut itu dijalankan, kan begitu Pak Narko ya? Betul banget. Ya. Kita nggak butuh kok diterima. Ya, salah satu yang kita tuntut itu ini bukti atau alat-alat bukti untuk mencekal, menangkap Jokowi itu sudah lebih dari cukup. Ya kan? Gibran itu memang sudah bermasalah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 17 2017. Pasal 169. Belum lagi masalah misalnya susila. Malah pernah juga di Twitternya itu bagaimana merendahkan martabat Prabowo. Dan itu Mas Roy punya data, dan Rismond juga sudah menyusun buku yang namanya Gibran Endgame. Ini harusnya di follow up, harus didukung, jangan sampai ya. Nah, satu hal lagi sebetulnya, jangan sampai agenda dari Jokowi untuk menangkap RRT ini dijalankan oleh Prabowo. Ya, jadi percuma saja kita seolah-olah happy dengan penerimaan tokoh-tokoh oleh Prabowo di Hambalang misalnya, tapi RRT tetap ditangkap. Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Iya, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Itu jangan sampai seperti itu. Ya, dan kalau itu terjadi, saya kira teman-teman itu tetap harus bersuara lah. Jangan sampai nanti malah jadi bungkam atau suaranya untuk menuntut Jokowi dan Gibran itu diproses itu akhirnya jadi lunak gitu. Nah, kita tidak mau itu gitu, karena itu yang prioritas dibanding yang lain-lain. Saya mau melengkapi Mbak. Jadi kita tahu di luaran itu kan terdengar santer, ada namanya Kabinda, kelompok binaan Dasko. Nah, jadi mungkin ya kehebatan Pak Prabowo bisa ada orang seperti Dasko ini, dia bisa mendekati orang-orang para yang kritikus, pada para si kanan dan sebagainya. Saya kira sah-sah saja dan saya kira kita hormati. Tetapi justru rakyat ini jangan sampai
tadi yang dikhawatirkan Pak Marwan sama Pak Narko ini, yang penting kita perjuangan kepada rakyat ini. Misalnya masalah oligarki, sudahkah menyiapkan Pak Prabowo untuk mengambil alih kekayaan-kekayaan yang diambil secara ilegal oleh para oligarki itu, mempunyai orang-orang alternatif, orang-orang katakanlah pejuang-pejuang Indonesia yang berasal dari banyak. Kalau dari kampus kan ada UNER, ada Undip, ada Malang dan sebagainya, sampai ke UI, sampai ke itu. Sudahkah dilibatkan dalam hal itu? Kalau tidak, disasarkan kepada oligarki. Inilah nampaknya oligarki yang mempunyai peran besar yang mengendalikan Jokowi, dan bahkan Jokowi itu hanya mengancam satu kepada Prabowo yang dulu sering kita sampaikan. Kalau sampai tidak memasukkan menteri-menteri dia, kalau tidak dilihat Prabowo mengamankan dia, pasti akan melakukan perlawanan. Nah, oleh karena itu jangan mudah ya mengikuti historis kemarin yang sudah kita khawatirkan. Tokoh yang bersama kita tahu-tahu melulukan, mungkin meniru Pak Prabowo, hidup Jokowi dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai ya. Kita ini sama Pak Prabowo itu harus bisa menyampaikan, dan Pak Prabowo harus betul-betul, dan saya lihat ini tentu ada tanda-tanda mengapa mau menerima, mengapa mau didekati dan sebagainya. Mungkin melihat ada kelompok dari masyarakat yang dikhawatirkan menjadi kelompok social society, yang dikhawatirkan nanti menghadirkan untuk people power dan sebagainya. Mungkin itu kalau menjaga itu saya kira tetap bagus. Tetapi keinginan tokoh masyarakat dan para purnawirawan itu, karena saya lihat pegangan terhadap Sabta Marganya itu, kalau melihat Pak Gatot kemarin kan luar biasa. Pokoknya ini sudah mengancam yang sangat berbahaya. Nah, saya kira ini yang harus tetap dijaga. Jangan sampai kita dilobi terus ini bukan persoalan para tokoh dengan para penguasa, tapi mereka itu dipercaya oleh masyarakat karena memperjuangkan hak-hak rakyat. Saya kira itu. Baik, terima kasih nih Om Lim. Selanjutnya saya ke Pak Narko. Ini Pak Narko bagaimana melihat ini nasib perjuangan aktivis ini selanjutnya, perjuangan rakyat ini selanjutnya ya. Karena kalau kita lihat ini aktivis ini banyak yang kemudian mungkin kelelahan ataupun mungkin ya masuk angin atau apa ya. Banyak yang kemudian meredup begitu ya. Misalnya Said Didu ini aja dulu waktu PSN, terus terang sebelumnya itu belum ada orang perhatian dengan isu apa yang terjadi di PIK 2. Said Didu lah yang berjasa ya, benar-benar konsisten mengundang perhatian publik sehingga akhirnya publik memperhatikan apa yang terjadi di PIK 2 begitu ya. Nah, kalau kemudian orang-orang yang vokal ini semakin berguguran, nah ini bagaimana nasib kedepannya nih Pak Narko? Terima kasih. Kalau menurut saya nggak ada masalah. Yang mau berguguran, gugurlah. Yang mau nyebrang saya, jawablah. Yang masih ada tinggal satu pun saya tetap pulang gitu aja. Tapi saya tahu di belakang banyak. Sangat banyak. Apalagi di lingkungan purnawirawan banyak. Jadi saya nggak khawatir kalau ada yang nyebrang. Nah, gitu jadi. Gugur satu tumbuh 1000, Pak. Iya. Kalau orang Medan bilang patah tumbuh, hilang berganti. Patah satu tumbuh 1000. Jadi enggak, saya enggak khawatir. Banyak kok orang yang masih waras di Indonesia ini. Cuman mungkin belum mau bersuara gitu. Jadi enggak ada. Dan berkaitan dengan teman yang tadi ketemu dengan presiden, saya mengapresiasi kepada itu. Nah, pada kesempatan ini kepada teman itu yang bertiga ketemu itu, kan teman-teman ini yang ketemu langsung presiden, yang dengar langsung apa yang dijanjikan oleh presiden. Kita kan dengarnya dari tulisan. Saya berharap teman-teman itu punya timeline. Atau minimal apa hal pentingnya itu perlu disampaikan ke kita gitu ya, atau ke publik. Konkretnya lah, yang konkretnya. Yang bukan soal tadi presentasi sendiri itu. Enggak, tapi di tulisan sudah banyak. Itu di tulisan sudah banyak disampaikan gini. Jadi karena saya berharap, masih mengambang board of peace katanya belum harga mati. Artinya nggak konkret gitu loh, belum harga matinya apa maksudnya? Masalah politik itu kan nggak perlu ditulis saklek. Tapi kan dia dikatakan dia akan berantas 9 naga, dia akan tegakkan hukum, dia akan mengembalikan kedaulatan rakyat. Dia mengatakan board of peace itu bukan harga mati. Kita kan udah tahu kejadian. Nah, saya berharap, tapi yang lebih jeli lagi kan teman-teman kita yang ketemu itu. Saya berharap teman kita itu punya timeline menilainya. Jangan suruh tunggu dulu.
Kalau tunggu-tunggu keburu kita mati, bebas kita dari dosa. Yang keburu mati Prabowo-nya itu loh. Mau apa negeri ini gitu kan? Ribut lagi kita ini. Dan Bu Rahma kan sering kita dulu dapat nasihat sama orang tua kita. Apa yang bisa dikerjakan hari ini jangan tunggu sampai besok. Betul kan? Ngapain tunggu-tunggu? Kenapa? Saya udah 1 tahun nih nunggu janjinya Prabowo ini kok. Yang dijanjikan baru apa? Yang nggak dijanjikan dikerjakan, yang dijanjikan nggak dikerjakan gitu. Nah, karena itu tadi saya katakan itu pada teman-teman itu yang dengar langsung janji Prabowo. Saya berharap teman-teman saya itu membuat timeline. 1 bulan ini apa yang harus dia kerjakan? Atau enggak? Atau tunggu nanti? Enggak tahu saya. Itu satu. Yang kedua, saya juga nyampaikan unek-unek atau nyampaikan juga biar didengar oleh pemerintah. Pekerjaan banyak sekali di negeri ini, kan negeri ini udah kondisinya hancur lebur, berantakan dibikin oleh Jokowi dan ini. Jadi kita harus punya skala prioritas. Mana prioritas yang pertama harus dikerjakan? Kalau menurut saya, skala prioritas yang pertama itu tangkap, adili Jokowi, majulkan Gibran. Catatan dosanya udah nggak perlu ditanya, sambil tidur para lawyer lu tahu. Yang kedua, bersihkan aparat yang jadi pengkhianat, jadi peliharaannya 9 naga, terutama yang ada di kabinet, polisi, KPK yang ada di kabinet. Bersihkan itu dulu, ganti dengan orang-orang ini, yang orang-orang yang kapabel lah. Ganti dengan keponakan-keponakan. Tapi menggantinya jangan pakai KKN. KKN itu kan korupsi, nepotis. Biar bukan keponakan. Kalau anak buah kita yang nggak bermutu kita naikkan itu nepotis itu. Contohnya menteri. Kita lihat menteri luar negeri yang pelangak-pelunggu juga. Itu nepotis itu. Belum lagi menteri sekretaris kabinet negara yang diam saja. Itu nepotis itu. Bukan hanya si Thomas Jiwandono itu aja yang dianggap nepotis. Teman kita yang dekat sama kita nggak bermutu kita naikkan itu udah nepotis itu. Kapan kita mau baik orang padahal profesor, doktor, jenderal, searat-arat bejibun kalau kata Pak Ismet. Ini kan hal-hal yang buat kita terpuruk. Jadi yang kedua saya menyarankan pemerintah harus menetapkan skala prioritas. Kalau menurut saya skala prioritas yang punya kalau diselesaikan punya dampak segera beruntun ke bawah untuk beriada. Tangkap, adili Jokowi, majulkan Gibran. Bersihkan aparatur pembantu-pembantunya yang jelas-jelas kotor. Kapolri dengan Polri banyak termasuk menteri akan beruntun membaik ke bawah itu. Tapi kalau katanya mau ngasih makan MBG, apalagi nak ngerampas kebun-kebun sedikit itu, tambang yang diambil yang kroco-kroco aja. Enggak. Tapi kalau ini bersihkan. Itulah yang perlu saya jawab. Ada skala prioritas mana yang harus dikerjakan yang punya dampak positif untuk memperbaiki kondisi ini secara cepat dan jelas. Yaitu tadi saya katakan 2 poin. Tangkap, adili Jokowi dan majulkan Gibran. Bersihkan aparat-aparat pembantu dia yang pengkhianat, yang nggak bermutu, yang pengkhianat dan yang tidak bermutu, sama itu dah. Nah, itu yang saya sampaikan Bu Rahma. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Narko. Terakhir ini ditutup Pak Ismet. Ya, saya khawatir Prabowo sebagai presiden itu sebenarnya ngerti nggak bahwa negara ini udah acak aduk gitu. Dia paham nggak atau pura-pura nggak ngerti gitu. Nah kalau dia nggak ngerti itu kan jadi bahaya besar. Orang mau ngoceh apa, mau ngomong apa, dia pura-pura budek aja kan. Rakyat kita bahagia kok. Nah, itu kan Bu Rahma yang bahagia. Itu yang saya pikir yang harus Indonesia itu bejibun orang-orang pintar, master, doktor, profesor, apa mungkin ada di atas profesor. Tapi yang susah di Indonesia itu adalah orang yang punya integritas, punya moral, ya, dan punya kesetiaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu perlu dipertanyakan. Kalau misalnya Prabowo membiarkan ini semua berantakan, di mana nasionalisme Prabowo sebetulnya? Nah, itu.
Baik, terima kasih nih Pak Ismet, Bang Narman, Om Lim dan juga Pak Narko. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Ya, yang pasti perjuangan itu tidak pernah mati ya. Sampai kitanya mati, ya, itu baru berhenti ya. Jadi terus berjuang pastinya apapun kapasitas kita ya. Selama kita masih terus bersuara, yang penting kita berkontribusi begitu ya, bukan malah mendukung atau malah menjadi buzzer begitu. Nah, itu yang bahaya kita termol malah menjadi termol ya. Apapun yang terjadi sambil kita pantau terus ini bagaimana kelanjutannya, apakah benar kemudian ini ada perubahan yang dibuat oleh Prabowo. Baik, akhirnya saya Rama Sarita, jangan lupa subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.